Shalom bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di Wahyu pasal 22 ayat yang ke-1 sampai ayat yang kedua. Saya akan bacakan bagi kita. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di kedua sisi sungai itu, ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Wahyu pasal 22 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5 merupakan lanjutan penglihatan yang Rasul Yohanes terima mengenai Yerusalem yang baru di bumi yang baru. Dan terkhusus di ayat yang ke-1 dan 2 ini, sang malaikat menunjukkan sebuah sungai air kehidupan yang mengalir keluar dari tahta Allah. Tahta Allah letaknya pada titik tertinggi kota Yerusalem, dan sungai itu mengalir melalui kota itu. Sungai air kehidupan melambangkan hidup berkelimpahan. Di kedua sisi sungai itu ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Buah-buah pohon itu adalah lambang kehidupan kekal yang Allah berikan. Artinya Allah memberikan kehidupan yang kekal bagi orang-orang yang kelak hidup atau menjadi pewaris Yerusalem yang baru itu. Tidak ada kelaparan di Yerusalem yang baru itu. Di Yerusalem yang baru itu tidak ada sakit penyakit, sebab daun-daun pohon-pohon kehidupan itu memberi kesembuhan. Artinya tidak ada lagi sakit penyakit secara fisik atau badaniah di Yerusalem yang baru itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada orang yang menderita. Ada orang yang sudah meninggalkan Yesus karena penderitaan di dalam hidupnya. Atau mungkin ada orang-orang saat ini yang sudah mulai ragu mengikut Yesus. Dan ada orang-orang yang mungkin menderita saat ini karena imannya kepada Yesus. Oleh karena itu, penglihatan Rasul Yohanes tentang Yerusalem yang baru ini mau menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan di dunia ini yang banyak menghadapi kelaparan, kehausan, maka di Yerusalem yang baru itu tidak ada lagi yang namanya kelaparan atau kehausan. Nas ini mau meneguhkan iman ketujuh jemaat di Asia Kecil yang sedang menghadapi penderitaan yang berat. Dan demikian juga dengan kita, orang-orang percaya, agar kita jangan pernah meninggalkan Yesus di dalam kehidupan kita. Firman ini mengingatkan kepada kita, meneguhkan kita untuk tetap kuat, tetap percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Walaupun saat ini atau dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita sering sekali menghadapi yang namanya sakit penyakit, terlebih sakit penyakit yang parah. Dan di tahun ini kita menghadapi berbagai masalah ekonomi. Kita melihat bagaimana lemahnya ekonomi Indonesia pada saat ini, dan begitu banyaknya pengangguran dan masalah-masalah yang lain. Oleh karena itu, kita diingatkan bahwa setiap pergumulan yang kita hadapi, baik dalam di tengah-tengah keluarga, di pekerjaan, dan apapun kesulitan yang kita hadapi, kita tetap percaya dan tetap kuat bahwa Tuhan menjanjikan Yerusalem yang baru bagi setiap orang yang tetap bertahan dengan imannya selama dia menjalani kehidupannya. Selamat beraktivitas bagi kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Maha Pengasih Maha Penyayang,
Firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami bahwa Yerusalem yang baru itu akan menjadi warisan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Meskipun Tuhan, saat ini ada berbagai pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu, tetapi firman-Mu mengingatkan kepada kami agar kami tetap percaya, tetap berpengharapan kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan akan memampukan kami melewati setiap cobaan dan pergumulan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Allah Bapa di sorga, berkatilah setiap profesi maupun pekerjaan jemaat-Mu, agar kehidupan jemaat-Mu boleh makmur dan sejahtera. Ya Tuhan, ketika kami hari ini akan melanjutkan untuk memulai segala aktivitas kami mohon kekuatan dan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit, baik yang di rumah sakit maupun di rumah, baik yang pemulihan, kami mohon berikanlah kesembuhan Tuhan, berilah kekuatan bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami mohon Tuhan, ingatkanlah kami melalui Roh Kudus-Mu untuk tetap senantiasa hidup bersyukur dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami memohon ampun kepadamu atas segala dosa kami. Terimalah doa permohonan kami ini di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.